Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan membahas tentang literasi di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dengan sederet titel dan peranannya dianggap sebagai figur penting yang bisa memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan sosial. Kekuatannya sebagai seorang elit intelektual dituntut memberikan pemikiran-pemikiran cemerlang yang bisa dieksekusi secara real di dalam kehidupan nyata. Ide-ide yang cemerlang sering menjadi ciri khas dari mahasiswa, sehingga tak salah apabila bangsa ini menyimpan harapan besar di pundak para mahasiswa sebagai generasi penerus yang bisa meneruskan estafet perjuangan bangsa Indonesia. Pohon dapat tumbuh subur jika diberi pupuk yang cukup sebagai asupan nutrisi yang terbaik. Pemberian pupuk yang cukup dan rutin mampu menjaga kekuatan pohon hingga ke akarnya. Kekokohan akar pohon dapat mencegah tumbangnya pohon yang diterpa angin. Begitu pula dengan hubungan yang terjadi pada mahasiswa dengan dunia literasi. Literasi menjadi suplemen utama bagi mahasiswa untuk mengembangkan daya nalar, pola pikir, dan kekritisannya. Literasi yang terus dibudayakan mampu membuat produktivitas mahasiswa meningkat. Selain itu, budaya literasi yang telah mendarah daging dapat dijadikan pijakan kuat hingga terhindar dari seleksi kehidupan yang kompleks. Untuk sebagian kalangan mahasiswa, kata literasi masih terdengar begitu asing. Padahal tanpa disadari, literasi telah lekat dalam kegiatan akademik selama berkuliah, mulai dari membaca, berdiskusi, serta membuat tulisan-tulisan. Semua itu adalah bagian pokok dari literasi. Sayangnya, konsep ideal dari budaya literasi belum direalisasikan secara optimal oleh para elit intelektual atau mahasiswa. Menurut UNESCO, pada 2012, anak Eropa menamatkan 25 buku per tahun, sedangkan Indonesia mencapai titik terendah sampai 0%, tepatnya 0,00%, artinya hanya 1 dari 1.000 orang yang menamatkan 1 buku per tahun, satu hak yang sama sekali tidak membanggakan. Sementara itu, menurut data The Organization for Economic Cooperation and Development, budaya membaca masyarakat Indonesia berada di peringkat terendah di antara 52 negara di Asia. Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran amat nyata untuk generasi muda di tengah gempuran informasi yang tak jelas asal kebenarannya. Kita masuk pada potret literasi kampus. Salah satu tokoh, Agustinus, berkata, "Dunia adalah buku, dan mereka yang tidak berpergian hanya membaca satu halaman." Berdasarkan perkataan Agustinus, terlihat jelas bahwa buku memegang peranan penting dalam memajukan suatu bangsa. Melalui buku, masyarakat terlebih mahasiswa mampu menerobos batasan-batasan kehidupan. Lingkungan pendidikan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk mengembangkan kebiasaan membaca. Namun pada kenyataannya, harapan tersebut belum bisa terwujud secara nyata. Sebab minat baca di kalangan mahasiswa masih sangat rendah. Realitanya demikian didukung oleh data yang didapat oleh Progress in International Reading Literacy Study pada tahun 2013. Data tersebut menunjukkan tingkat membaca masyarakat Indonesia berada pada posisi 41 dari 45 negara bagian. Ruang-ruang perpustakaan kampus yang sering kali sepi juga menjadi bukti bahwa mahasiswa belum menjadikan buku sebagai bagian penting dalam hidupnya. Sekalipun ramai dikunjungi, kegiatan yang dilakukan tak jauh dari bermain sosial media, mencari internet gratis, atau sekedar ngobrol dengan teman-teman.
koleksi buku maupun jurnal yang minim dan tidak ada up-to-date bisa jadi faktor utama yang membuat mahasiswa enggan datang ke perpustakaan. Lain halnya dengan kegiatan berdiskusi. Di setiap sisi kampus kerap ditemukan 2 orang atau segerombolan muda-mudi yang bercengkrama. Topik yang dibicarakan sangat beragam. Ada yang bahasanya ringan sampai berat. Umumnya perbincangan tersebut mulai dari cerita ngalor ngidul percintaan, penemuan inovasi baru, permasalahan di organisasi, kebijakan kampus yang sangat memberatkan mahasiswa, hingga pembahasan solusi untuk negeri yang selalu dilanda problema ini. Hal itu seringkali dilakukan oleh mahasiswa di universitas manapun. Sampai saat ini, tradisi diskusi di lingkungan kampus cukup hidup. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan kajian, diskusi publik, seminar maupun talk show yang diselenggarakan oleh organisasi atau komunitas di kampus. Meskipun secara keseluruhan belum semua mahasiswa peduli untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kehidupan kampus tidak hanya terbatas pada kegiatan diskusi, namun juga diwarnai oleh kegiatan menulis, membuat makalah, presentasi, penelitian, jurnal, esai, resum, dan sejenisnya adalah kebiasaan rutin yang mahasiswa lakukan setiap harinya. Mereka juga akan diberikan tugas akhir atau skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Dalam pengerjaannya, membutuhkan analisis yang lebih mendalam, cara berpikir yang lebih logis dan ilmiah, serta keterampilan menulis yang baik dalam menyajikan hasil pikiran. Tingkat kesulitannya tentu lebih tinggi dibandingkan tugas yang diberikan di jenjang sebelumnya. Salah satu kelemahan sistem akademik kampus terletak pada pemberian tugas makalah oleh dosen kepada para mahasiswa. Seringkali dosen memberikan tugas tanpa disertai follow up yang baik. Misalnya saja, ketika mahasiswa secara berkelompok diberikan tugas membuat makalah tentang suatu topik. Kemudian di pertemuan berikutnya diminta untuk presentasi, tanya jawab, dan makalah dikumpulkan. Selesai. Mahasiswa tidak pernah tahu makalah yang dibuat sudah memenuhi standar keilmiahan atau belum. Ketidaktahuan ini akan terus berlanjut hingga kegundahan menyelimuti mahasiswa di tingkat akhir dalam penyusunan skripsi. Tidak semua mahasiswa mampu bergulat dengan salah satu kegiatan literasi ini. Perlu adanya pembiasaan secara kontinu agar bisa menguasainya. Bagi mereka yang menyenanginya, semaksimal mungkin dapat menyelesaikan tugas tersebut sampai titik sempurna. Bahkan mencari tahu kebenaran dalam membuat makalah. Sebaliknya, bagi mereka yang enggan bersusah payah hanya mengandalkan copy paste sebagai formalitas untuk memenuhi tugas. Nah, apa solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan tadi? Solusinya adalah cuma satu, yaitu sadar literasi. Perencanaan adalah hal penting untuk mengatur strategi pencapaian cita-cita. Ketika seorang gagal menyusun perencanaan, sama artinya ia merencanakan sebuah kegagalan. Hukum tersebut juga berlaku bagi para mahasiswa sebagai kunci perubahan bangsa. Mereka harus cerdas dalam membuat rencana-rencana masa depan. Kecerdasannya itu berkembang apabila literasi telah terintegrasi dalam setiap detik waktu kehidupan mereka. Sementara jika kultur literasi masih berjalan di tempat, maka mimpi menjadi agent of change hanya sekedar topis belaka. Harapan akan adanya perubahan yang terjaga peradaban bangsa mustahil dapat terwujud. Dosen sebagai salah satu rekan diskusi mahasiswa perlu memiliki kesamaan visi dalam pemberian penugasan. Visi untuk pembiasaan mahasiswa menganalisis suatu masalah, mengaitkannya dengan teori,
mengacu pada referensi di dalam maupun luar negeri, sampai pada penyusunan penulisan yang ilmiah. Kebiasaan demikian dengan sendirinya akan menjadi budaya di kalangan mahasiswa. Aneka potret kehidupan literasi kampus baiknya dijadikan sebagai bahan refleksi untuk memotivasi diri. Kesadaran akan pentingnya literasi perlu dibangun mulai saat ini untuk mewujudkan ragam mimpi. Perubahan persepsi ini menjadi titik awal untuk menjelajahi ilmu setiap waktu. Pada akhirnya, mahasiswa mampu mendapatkan kebebasan serta kekuatan berpikir demi sebuah kebenaran yang hakiki. Jika zaman dahulu generasi muda menjadi pahlawan pejuang kemerdekaan, generasi muda khususnya mahasiswa zaman sekarang tentunya bisa menjadi pahlawan-pahlawan pembangun dengan pemikirannya. Melalui gagasan-gagasan yang dikembangkan, mahasiswa harus mampu memecahkan segudang permasalahan negeri ini yang semakin hari semakin menyayat hati nurani. Di saat bahaya disintegrasi bangsa mengancam, para mahasiswa harus menjadi agen-agen perubahan yang mengampanyekan semangat perubahan, semangat perdamaian, semangat pemersatu dan kesatuan bangsa. Nah, itu tadi adalah literasi di kalangan mahasiswa. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai mahasiswa masih terus belajar dan belajar mengenai literasi, membaca, menulis, agar para mahasiswa yang dituntut sebagai generasi penerus bangsa dapat terus meneruskan estafet perjuangan bangsa Indonesia. Dan anak-anak Indonesia dapat meningkatkan kesadaran literasi dan dapat menyalip negara-negara di Eropa menjadi negara maju. Sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.